Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Stianti Eliana. Dan kali ini di pertemuan kedua untuk matematika bisnis, saya akan menjelaskan tentang bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Apa itu pangkat, akar, dan logaritma? Dan mata kuliah ini sebenarnya sudah pernah belajar ketika di SMA. Jadi kali ini saya hanya diskusi saja, menjelaskan saja, merimain saja tentang apa itu pangkat, akar, dan logaritma. Baik, untuk definisi pangkat itu sendiri, untuk bilangan real dan bilangan bulat positif berlaku rumus. Nah, ini rumusnya teman-teman semuanya, rekan-rekan mahasiswa. Untuk pangkat sudah sering ya melihat pangkat itu banyak di perhitungan-perhitungan matematika dan lain sebagainya. Di matematika bisnis sendiri pun untuk pangkat tetap dipergunakan. Contoh di sini teman-teman semuanya A pangkat N. Artinya berarti A pangkat N. N ini kita lihat misalnya ada angka 5, 2, dan sebagainya. Ini adalah perhitungannya, rumusnya. A kali A kali A kali A, dan seterusnya. AN dibaca A pangkat N, disebut bilangan berpangkat atau bilangan eksponen. Disebut bilangan pokok, basis, dan N disebut pangkat atau eksponen. Nah, contohnya seperti ini rekan-rekan mahasiswa. 3 pangkat 5, berarti yang dikalikan semuanya adalah angka 3. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai dengan 5 jumlah pangkat di atas, hasilnya 243. Kemudian min 5 pangkat 2, berarti 5 dikali 5 sebanyak sejumlah pangkat tersebut. Min 5 kali min 5 sama dengan 25. Kemudian min 4P pangkat 3, min 4P kali min 4P kali min 4P hasilnya 64. Oke, untuk kemudian sifat-sifat bilangan berpangkat. Apa saja sih sifat-sifat bilangan berpangkat? Satu, yaitu dengan rumus A pangkat M kali A pangkat N. Sama dengan A M tambah N. Contohnya 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 5. Tiganya ini sama ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi di dalam kurungnya adalah 3, 4 plus 5 sama dengan 3 pangkat 9. Begitupun di AM A pangkat M atau dibagi per A pangkat N sama dengan A, kita ambil M di bawah karena di bawah ini ya garis seperti ini, jadi ditambahkan N. Nah, ini contohnya. Misalnya 4 pangkat 6 per 4 pangkat 3 sama dengan 4, berarti 4 min 3. Ya, 6 dikurang 3 sama dengan 4 pangkat 3. Kemudian A dalam kurung M, pangkat M, kemudian N. Sama dengan A, M kali N. Contohnya 2 pangkat 4, kemudian dalam kurung pangkat 3. Berarti 4 dikalikan 3 untuk pangkatnya. Hasilnya 2 pangkat 12. Nah, kemudian A kali B sama dengan dalam kurung M, sama dengan berarti A pangkat M kali M pangkat M, contohnya seperti ini teman-teman semuanya, dikalikan semuanya. 2A pangkat 4 kali 5 pangkat 4, B, C pangkat 2 dalam kurung pangkat 3, berarti dikalikan semuanya. 4 kali 4 kali 3, 12, kemudian 4 kali 4, 16, kemudian B-nya 3, kemudian C-nya 6. Demikian sifat-sifat bilangan berpangkat. Kemudian bentuk akar. Bentuk akar merupakan bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Artinya, dalam akar 3 merupakan bentuk akar karena hasilnya adalah bilangan irasional. Dengan kata lain, tidak ada bilangan rasional yang dikuadratkan hasilnya 3. Pangkat akar 81 bukan merupakan bentuk akar 81. Jadi 9 bilangan rasional. Kemudian sifat bilangan bentuk akar. Apa saja sih sifat bentuk bilangan bentuk akar? Ada 5 sifat bilangan bentuk akar. Yang pertama adalah untuk pangkat, ya, A2 sama dengan, nah contohnya dari akar 5
pangkat 2 hasilnya adalah 5. Kemudian akar A kali B sama dengan A kali akar B sama dengan A. Nah, contohnya akar dari 128 hasilnya kita jabarkan 64 kali 2 sama dengan akar 64 kali akar 2 sama 8 akar 2. Kemudian akar A per B sama dengan akar A dibagi akar B. Kemudian contoh akar 16 per 25 sama dengan akar 16 per akar 25. Hasilnya 4 per 5. Kemudian yang keempat untuk P, Q, elemen R, dan A lebih besar sama dengan 0. Maka P, A kali Q akar sama dengan P plus minus Q akar A. Contoh, 9 akar 7 ditambah 3 akar 7 min 4 akar 3 plus 5 akar 7 min 3 akar 3. Sama dengan, kita ambil teman-teman di depannya ya. Jadi ambil di depannya, di depan akar. Karena apa? Lihat akarnya, nanti akan kita perbandingkan. 9, 3, kemudian 5. Nah, akarnya yang sama adalah 7, 7, 7. Nah, disamakan untuk akarnya ya, teman-teman semuanya ya. Rekan-rekan disamakan 7. Kemudian, 4 tambah 3. Dari mana 4 tambah 3? Nah, lihat di depan. 3 tambah 4. Akar 3. Ya, kemudian hasilnya 17 akar 7 dikurang 7 akar 3. Untuk P, Q, elemen R, dan A lebih besar 0 dan B lebih kecil sama dengan 0, maka P akar A kali Q akar B sama dengan P kali Q akar A kali B. Nah, kemudian logaritma. Apa yang dimaksud dengan logaritma? Logaritma sendiri adalah suatu inverse atau kebalikan dari kepangkatan, eksponen, yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jadi, intinya dengan mempelajari logaritma, kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Contohnya, A log B sama dengan N. Jika dan hanya jika A pangkat N sama dengan B. A disebut bilangan pokok. Kemudian B disebut numerus atau bilangan dicari logaritmanya. Dan N hasil logaritmanya. Contohnya, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Atau maka logaritmanya, logaritma, log, ya ingat teman-teman ya, kita ada lognya. 3 log 81. Hasilnya adalah 4. Kemudian setengah 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8, maka 1/2 log 1/8 sama dengan 3. Kemudian 2 min 4 sama dengan 1/16, maka 2 log 16 sama dengan min 4. Nah, ini sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma terdiri dari beberapa jenis. 1, A log B kali C, kemudian A log A per B, A log B pangkat N, dan A log B, A log B kali B log C, kemudian AN log B kali M. Nah, untuk teman-teman lebih memahami soal akar, logaritma, dan kemudian bentuk akar, bentuk pangkat, dan lain sebagainya, rekan-rekan mahasiswa paling tidak harus sering berlatih. Karena dengan banyak berlatih akan lebih memahami apa itu pangkat, akar, dan logaritma. Demikian penjelasan bentuk pangkat, akar, dan logaritma dari saya. Semoga bermanfaat. Terus berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.